Punya materi kamu. Yang gue work life balance. Work life balance. Kelas. Saya sebagai orang yang belum work, dia yang mungkin work Dan belum balance. bener. Biar dulu kita pernah bikin video sandi motor yang di Harapan Indah yang nggak Ya, jelas tuh. itu tuh jujur itu ada yang merasa kayak ngapain sih gue bikin video gini? Kayak editannya apa sih ini? Itu sandi aja. Coach. Satu itu. Ah, Coach. nah itu dia Umi sama Abi juga bingung. Apa ada crotch namanya di Harapan Indah? Crotch apa Bi? Kata dia. Abi sama Umi juga nggak tahu. Bahasa Sandi sih. Crotch kan? Coach. CROODS. COURTS. Oh, crotch. Masih salah juga sih saya. Kan Beramai sama anak-anak. tapi justru masa-masa kayak gitu tuh yang bikin kita kayak jadi step up tau. Kayak kita kalau nggak kalau nggak ngalamin mencari, ini ada dengar dari orang juga, orang kalau mencari kesempurnaan, nunggu kesempurnaan momen datang itu kayaknya nggak mungkin. Jadi nggak mungkin datang gitu. Kayak lu mau bikin film nih, tapi lu nggak mulai dari kayak film yang jelek dulu, kayaknya lu nggak akan menghasilkan film yang bagus gitu. Iya benar. Kayaknya, Alhamdulillah. lihat dong. Parah. Jumawa emang orangnya. Mantap banget. Oh, yang Jokowi sih? Jokowi. Itu Jokowi. Nggak, kita bahas apa nih? Kopi. Kenapa tiba-tiba Sandi ngasih kamu yang Jokowi? Bangga aja. Bang. Sandi apa berarti? Bahlil lah dulu. Nah. Bahlil ente. Oke. Oh, ada kolam renangnya. Kita update perjalanan. Benar. Ini jam 14.53, kita habis makan siang di apa tadi ya namanya? Pokoknya Pawon. Kang siapa gitu. Itu ada di ya. Ciwidey, dia ada di persis di bawah perkebunan teh gitu. Lereng. Nah, dia persis itu, jadi view-nya bagus. Bagus semua, nggak ada yang nggak bagus. Sambelnya terlalu pedas. Tuh review kita habis Mungkin makan. kan kita lidahnya lidah orang apa ya, mungkin Jawa. Lebih ke arah Jawa kalau kita kan ya. sambal pecel yang gurih asin manis tuh yang lebih cocok. Terus sejauh ini apa yang paling impresif, Din? Dari Berangkat sampai hari ini, apa detik ini? Tempatnya atau apanya ini? Semua yang kamu paling wah banget, enak banget. Salah satunya ini. Ini tuh apa? Ini bangunan ini atau? Ya kita lah di sini kita menginap sini. Dan jujur lebih ke pengalaman sih, pengalamannya mantap banget. Dan itu kayak semuanya di sini tuh bagus, dilewatin Ciwidey, lewatin mana tuh kayak kanan kiri tuh bagus aja gitu. Ya. Kayak apalagi tadi kita kayak ke Hidden Gem. Hidden Gem. Tadi ternyata kita kan sebelum kita Jumatan di masjid apa tuh tadi? Adalah daerah perkebunan gitu. Jadinya kita habis Jumatan mau lanjut ke Ranca Bali ya kalau nggak salah namanya. Ranca Bali. Kebun teh Ranca Bali. Itu kebun teh yang ikonik banget di Ciwidey itu. Cuman nggak kayak kemungkinan kita besok sih pagi, Sabtu pagi kemungkinan. Soalnya kita ada kayak banyak gitu Ranca Bali di sini, kayak agak bingung juga sebenarnya. Dan Ranca Bali itu dia bukan yang wisata yang paten gitu, dia cuman kayak jalanan dan perkebunan teh, jadi susah dicarinya gitu. Kalau buat orang awam. Sebenarnya kayaknya Ranca Bali itu nama daerahnya. Nama daerahnya. Ada kebun teh, ada resort Ranca Bali, ada. Iya. Ya gitulah. Jadi kayak kita kebun teh nih. Sebenarnya bisa nih ke atas, cuma nggak tahu kemana kayaknya. Gak tahu sih, kayak bukan kebun teh. Terus apa lagi ya yang budget tadi hilang ya? Hilang. Yang di video sebelumnya? Hilang. Yang pagi yang kita di penginapan satunya. Kayaknya nggak hilang ya? Nggak hilang, ada ya? Ada. Oke, budget berarti ada. Cek dulu nih budget tadi. Bukan uangnya yang hilang. Videonya. Oh, videonya, kirain uangnya. Uangnya mah ada. Buat mastiin lagi. Buat ketukar. Jadi pokoknya semuanya seru, semuanya nggak ada yang ngecewain. Bahkan capeknya aja nggak berasa. Kita semalam tuh baru tidur jam 12-an ya? Ya. 12-an bangun, terus subuh bangun, keluar, itu parah dinginnya di sini tuh. Tuh tapi kata semuanya subuh-subuh tuh kayak Mas Ani bilangnya bikin video subuh-subuh.
Dia tidur. Sandi bangun duluan ya. Katanya mau duluan ya. Tapi memang sedingin itu dan emang anginnya, bunyi anginnya tuh kayak kerasa kayak itu dalam kamar tuh kayak wah ini dingin di luar nih. Kayak gini. Cuma kayak apa ya? Kadang tuh kalau kita dingin tuh kayak males gitu kayak keluar. Cuma kalau kita nggak keluar kayak gak dapet momennya. Sayang. Gitu sayang aja kayak lagi jalan-jalan kayak gini masa. Sandi kan punya rumus yang selalu Sandi bilang ke kakak. Apa tuh? Kalau kumpul keluarga jangan tidur. Iya, Sandi pernah ngomong gitu. Jadi orang ngomong kan. Iya. Tidur kita bisa ngelakuin besok, tapi ini rumus Sandi doang. Sebenarnya advice yang mediocre lah ya, maksudnya kayak nggak bagus-bagus banget tapi nggak jelek-jelek banget juga, karena nggak bagus-bagus banget ya kita memperbaiki jam tidur susah gitu kan. Tapi ada bener juga, kita nikmatin momen sih, tapi paling nggak ya jangan tidur dikit banget juga, tidur cukup, cuma jangan sampai kayak tidur berlebihan kayak gelesor aja gitu kalau bisa sih. Kita hari ini mau podcast, temanya apa ya dari kamu dong. enggak, tadi pagi tadi mau dibahas aku lupa apa ya. Apa? Lupa. Saya lupa. Coba Kita punya materi kamu. nyenggol work life balance. Work life balance. Kelas. Saya sebagai orang yang belum work, dia yang mungkin work Dan belum balance. bener. Dia sudah work, balance nggak? Enggak. Dan ini bukan penganut itu juga. Sama saya juga. Sebenarnya mungkin benar work life balance, tapi itu bukan dalam artian tuh kan kayak di sosmed tuh work life balance tuh kayak kita work tapi kita hiburan segala macam gini, kita spend duitnya segala macam. Kalau misalkan udah berprivilege mungkin benar kata Sandi tadi pagi, kalau berprivilege itu bisa, karena ya Karena menurut Sandi sumber work life duitnya. balance itu bisa terjadi dengan orang-orang yang sebelumnya sudah punya privilege. Menurut Sandi. Dan ada setuju sebenarnya. Work life balance itu benar, cuma bukan artinya kita kayak jadi orang yang konsumtif gitu loh. Ini pendapatku ya. Jadi bukan konsumtif, work life balance ya kayak gini sekarang. Kayak gini sekarang nih cukup work life balance enggak sih? Ya maksudnya bahkan yang nggak pergi jauh-jauh juga tetap kita harus ada life-nya lah kan. Kita nggak tahu sih, ini pandanganku sebagai belum bekerja ya. Nah paling kayak jangan terlalu workaholic, tau nggak workaholic? Tahu. Workaholic banget sampai benar-benar kayak keluarga lupa, ini lupa itu kalau bisa. Nah balance life-nya tuh di situ, maksudnya kayak keluarga, mungkin teman-teman, mungkin kayak sekadar nonton video YouTube atau apa gitu. Nonton agak lain, beberapa saudara. Dadakan banget tuh. Dari mana? Ada yang dari Bekasi mana tuh? Bekasi, Chandra Baga, Patriot ya. Ngejar sampai ke mana? Alpaninda. Scrooge ya, Alpaninda, macet-macetan, gokil tuh bang satu itu. Coach. Nah itu dia, Umi sama Abi juga bingung. Apa? Ada Crocs namanya di Harapan Indah. Crocs apa Bi? Kata dia. Abi sama Umi juga nggak tahu. Bahasa Sandi sih. Crocs kan? Coach. CROODS. COURTS. Oh, Crocs. Masih salah juga sih saya. Kan Coach tulisannya. Oke. Itu bagus tuh abang itu. Sayang abang itu belum bisa join. Kalau kita di jalan banyak banget tentang apa abang-abangan. Kan nanti nggak abang-abangan ya, bukan ya? Abang-abangan banget deh. dia. Kalau Next lah. kalau Sandi ada alien tuh kayaknya tuh, lampunya aneh. Ada. Terus Sandi Tanya Ating tuh harus ikut dia tuh wah jagoan ya. Kok ada apa? Kenapa Mas? Ampun dah. gacoan ya, gacoan. Nah, dia kita panggil abang-abangan kalau Andi sama Adit. Abang-abangan dia. Abang-abangan teknik banget. Terus kamu punya isu apa? Kamu kan semester berapa sekarang? 6 ya? Selesai semester 8 ya? Insya Allah. Enggak yakin ya? Ya kan kita Yakin dong. iya sesuai kehendak Allah juga. Oke, kehendak Sandi juga lah ada di situ. Waduh. Lah kan doa. Benar. Kalau Sandi tambahin jadi 6,5 cepet tuh dia.
6,5. Iya. Semester depan dong, nggak mungkin lah. Oh, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ada isu apa perihal bocah-bocah yang baru mau lulus atau kamu bentar lagi mau lulus gitu. Angkatan Ade berarti. Ah, itu seharusnya bentar lagi 2 tahun lagi ya. 2027 Iya, 2 tahun lagi. targetnya. Sebenarnya di angkatan kita itu, angkatan Ade ya, itu nggak ada yang gimana-gimana kayak masih kuliah, tapi tuh kayak udah nyerempet ke lulus, jadi kayak udah ada yang fokus, udahlah mau fokus kuliah aja, soalnya kayak ada kemarin tuh ada pemilihan ketua himpunan gitu, dan itu agak repot karena nggak ada yang mau daftar. Karena nggak ada yang modal. Ya, itu pernah terjadi juga di angkatan sendiri. Iya, nah, itu dirayu segala macam itu karena alasannya ya salah satunya itu udah mendekati lulus kan, Iya. mau fokusin itu. Dan semakin kesini itu, tak kenapa ya, mungkin karena kuliah kali ada mencoba apa ya, manjat tangga istilahnya. Itu tuh kayak apa yang ada tantangan tuh, coba diambil deh. Kayak salah satunya ini pokoknya dari semester 1 tuh bener-bener kayak organisasi enggak, terus kayak ikut kayak yang bisa ada gitu. minat-minat itu enggak sama sekali. Dan di SMA tuh, SMP segala macam tuh ada kayak bener-bener nggak ikut apa-apa. Oh, nggak pernah ikut apa-apa Nggak berarti. ikut apa-apa, Tapi sama. kupu-kupu pulang pergi. Dulu SMA, Kupu-kupu kuliah pulang. Iya. Pergi. SMA iya. Nah, kuliah kupu-kupu enggak. Kuliah tuh semester 1-2 iya. 3 tuh udah mulai ada, 3 masih sih, cuma kayak mungkin nggak sekupu-kupu 1-2. Jadi kayak udah kelihatan gitu. Kalau dibandingin kayak SMA tuh kayak datar aja. Kalau kuliah tuh kayak nggak tahu deh. Apanya? Pengalaman apa ya, menambah ilmu, pengalaman, mencoba hal barunya gitu semuanya. Atau emang ada yang sengaja atau enggak. Dan kemarin tuh coba ambil kayak tugas itu yang bukan kewajiban, tapi kayak pengen nyoba aja gitu. Dan lancar itu. alhamdulillah sih sejauh ini lancar. Ada Walaupun kalau yang ini ada, Ngeri banget. saya nggak tahu berapa. 7 juta ya sekali project ya. Amin ya Allah, dibayar segitu Ngeri mah. banget. Modal balik modal. Oh, ada modalnya. Nah, Ada modalnya ngerjain project. jadi proyek yang dikerjain itu kan kampus ya. Itu tuh kok laba-laba nih. Emang saya kan setengah sepeda man. Oh. Yang dikerjain ini tuh ada kaitannya sama Ini ya. penelitian buat negara. Iya. Ada bilang kamu kerja buat Prabowo. Iya, sebenarnya nggak juga sih. Dengan penelitian aja ya. Jadi apa-apa. koperasi itu Menteri Koperasi siapa lah itu, lupa, Pak Budiari kalau nggak salah. Ya itu tuh pokoknya kayak koperasi Indonesia tuh kayak udah mulai terbengkalai, kayak udah kayak digituin aja, biasa-biasa aja tuh, mulai banyak yang mungkin ada yang ngambil duit juga korupsi, mungkin ada yang nggak terurus juga koperasinya. Koperasi kan nggak harus yang gede gitu ya. Berarti project yang kamu lakukan sekarang itu sedikit banyak mirip sama kerjaan yang mungkin akan kamu kerjain kalau kamu kerja. Mungkin, tapi nggak tahu juga karena dia belum tahu dunia kerja gimana. Cuma gambarnya kurang tahu karena ini cuma bikin website sederhana yang nggak. Tapi menurut kamu nge-apply kerja sih. tuh mudah apa gampang? Susah sih kayaknya. Kenapa? Mudah apa gampang? Mudah apa susah? Kayaknya susah sih kalau nge-apply kerja ya. Kenapa susah? Karena apply kerja pertama saingannya banyak. Apalagi di jurusan ada tuh computer science atau ilmu komputer tuh udah banyak banget. Apalagi luar negeri udah Kayaknya lama. baru zaman-zaman ini nggak sih, dulu computer science tuh gak terlalu banyak. Iya, makanya dulu banyak tertarik kan, kayak ngambil computer science sudah artinya udah gacor lah gajinya gitu dulu. Yang kayak apa sih, kalau dulu tuh dokter kan, dokter kan kayak gitu ya. Oh, dokter ada yang computer science? Oh, Maksudnya kalau dokter, ngambil dokter kan kita, wah kalau dokter nih gajinya gini kan, Iya. kalau istilah orang gitu kan. Nah, kalau dia ngambil computer science itu karena emang suka aja pertama. Kedua, nggak boleh dia ambil DKV sama UMI. Jadi dia tuh pengen ngambil DKV, desain komunikasi visual. Desain komunikasi. Ini kayak benar-benar ya desain komunikasi visual, kayak kita bikin video gini, ini kan komunikasi visual sebenarnya, secara visual kan. Nah, itu nggak boleh. Tapi DKM boleh. DKM Al-Husna di rumah. Jadi remaja masjid. Tapi DKM tuh Dewan Keamanan Masjid kan? Kayak bukan keamanan deh. Biasanya juga orang nyebutnya DKM. Iya, di masjid tadi, di kampus DKM ya, DKM Ahmadiyah. Dewan Keamanan Masjid. Dia menjaga Kalau di rumah DPM, Dewan Pengurus Masjid. Kalau di suka-suka yang punya masjid. iya sih ya. Intinya sama-sama baik itu. Tapi karena
apply credit susah salah satu itu, dan kayaknya ya paling itu sih saingannya banyak. Dan apakah ada orang yang kayak yang ada tahu nih buat instansi nanti, pokoknya ya Dan ada jalur yang duit lah gitu. ada yang menarik. Sandi itu berarti 3 kali bulan ini interview orang baru. Ada hal yang menurut Sandi dulu Sandi lakuin juga, cuman sekarang setelah Sandi jadi user ngerasa kayak apa sih anak ngomong kayak gini gitu. Ada yang kayak tata cara ngomong tuh gini, oh baik bapak, saya sangat bisa melakukan itu, saya bisa bekerja di bawah tekanan, saya bisa begini gitu. Tapi olah bahasanya tuh dibuat serapih mungkin, dan penggunaan bahasa baku yang sangat kaku banget. Ya wajar ya, Wajar banget sih. wajar banget. Terus ada kayak apa ya, kayak membuat cerita yang terlalu berlebihan. Contohnya kayak gimana? Dia bilang ini yang anak presiden university itu yang sini bilang. Dia bahasanya tuh begitu banget, dan gesturnya tuh terlalu gestur reporter TV, presenter TV gitu loh. Sedangkan kita tahu nih si user ini tuh kayak lo tuh jawab gitu jawab template gitu loh. Jawaban yang terlalu template. Dan kenapa dulu pernah ada senior seni bilang jawaban interview yang kayak gitu tuh nggak kepake, dan dulu saya nggak percaya. Jadi ngerasa masih bahasa baku, bahasa ini nggak kepake gitu kan. Apalagi anak baru mau lulus kuliah gitu kan. Dulu saya juga begitu. Dan Sandi nggak tahu tuh dulu user yang pernah ngetes Sandi kayak apa rasanya gitu. Masih ada nggak berarti yang ngetes Sandi dulu? Nggak ada, dulu kan di kawan lama. PT kawan lama, terus lah kawan lama grup. Kawan lama grup Sandi tuh user kedua. Itu nggak lanjut. Terus apalagi tuh ya, perusahaan kaca di sebentar kalau gitulah. Cuman setelah Sandi yang jadi user, interview anak udah tinggal user 2 nih, udah mau kelar, ini bocah gak cocok kerja sama gue nih. Tadi ngerasa dari kan ada biodatanya, salary-nya tuh 8,5 dulunya. Before tuh 8,5. Terus dia masuk di bawahnya itu, nggak jauh-jauh banget tapi di bawah itu. Berarti dia masuk karena itu tapi angka start dari segitu. Dia kan harus survive dulu untuk melangkah. Dan udah yakin anak nggak ini. Terus ya udahlah, tes aja dulu katanya. Ya udah, saya tes Pak. Ya. Sandi tes. Aduh, jawabannya template semua. Dan dikasih, Mas coba amati ini gini. Baik Pak. Ya elah baik. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kayak Sandi gimana ya? Baik Pak ya. Saya mau tahu itu bukannya pakai kunci apa aja dan ukuran kuncinya ukuran berapa gitu. Itu bukannya pakai hex speed key, pakai kunci L. Kunci L panjang dengan ukuran 3 sama 2,5 gitu. Dia bilang ini pakai kunci bintang. Tapi bilang baik Pak, saya sudah paham. Saya merasa ini dibuka dengan kunci bintang Pak. Ukurannya sih tidak tahu Pak, karena saya belum pernah membuka hal-hal yang seperti ini. Nah, Sandi ngerti mungkin kamu nggak terlalu relate ya, tapi someday gitu ya, kamu akan merasakan kayak what the fuck man, ini lu ngapain gitu loh. Yang kayak gitu-gitu lucu, dan akhirnya dan itu nggak lanjut. Tapi mungkin di beberapa, kalau cara bicara dan gaya seperti itu, saya rasa lebih kepake di perusahaan korporat. Ya kayak gitu-gitu yang di BSD lah atau apa. Kalau yang manufaktur apalagi yang di-apply itu bidang engineering, kita tuh lebih butuh jawaban taktis konkret. Menurut Anda seperti itu jawabannya. Oke, kalau misalkan ada jadi interviewer, misalnya ada jadi user nih, yang nanya, ini bukanya pakai kunci apa dan ukuran berapa? Jawaban yang Sandi ekspektasi kayak gimana? Misalnya Sandi ini ada. Saya sudah amati Pak, menurut saya ini kunci A dengan ukuran sekian, dengan putaran ke arah sini. Jawabannya taktis, kuncinya ini, ukurannya segini, dengan gaya buka seperti ini, dan hindari putaran seperti ini misalkan, dan kita pastinya memegang dengan teknik seperti ini. Contoh misalkan gampang, buka baut oli misalkan, gampang banget, baru udah melakukan. Dibuka dengan kunci tergantung meter, ada yang 17, ada yang 14, ada yang 12. Anggaplah ini dibuka dengan kunci 14 Pak, bisa menggunakan shock ataupun kunci pas, tapi lebih baik digunakan kunci pas untuk membuka, baru mengendurkan dengan kunci shock. Dan jika memang keras, kita bisa gunakan pipa untuk membuka dengan perlahan. Kalau ada orang kayak gitu, jawabannya Sandi merasa
ini yang gue cari. Gitu ya. Nggak perlu lu. Ini tapi sekali lagi ini untuk bidang engineering Bidang atau sandi. manufaktur ya. Mhm. Mungkin pakainya lebih kayak gitu. Tapi kalau yang gitu-gitu kayak aduh, gimana? Ya? Ada dan masih banyak dan lu sering melakukan itu juga kayak enak kali ya gitu. Enak kali didengar gue ngomong gitu ya. Apalagi dengan Sandi gitu, bentukan Sandi ngomong dengan gaya gitu kayak menurut Sandi aneh sih. Tapi lu Sandi baku juga dan biasanya apa kalau orang Tapi sekarang nggak separah si bocah A ini. bocah ini. Oh. Iya. Jadi masih ya adalah bahasa biasanya gitu. Tapi bener nggak sih? Soalnya ada yang bilang juga, mungkin ini tergantung ya, kayak riwayat pendidikan itu ngaruh banget ke diterima atau enggaknya. Maksudnya nama alma mater. Nama alma mater Nama alma mater itu berpengaruh banget. sangat berpengaruh. Sejauh ini kita ambil contoh tempat Sandi ya, ini Ya, berpengaruh. Tempat Sandi. Tempat Sandi berpengaruh. Karena kayaknya Sandi pernah bilang juga, pernah jelasin ya, kita nggak bisa ngesortir satu persatu mana yang bagus. Yang paling mudah yang disortir kampusnya. Kayak misalkan contoh, ini anak lulusan BSU, kan? BSU apa? Ya elah masa lurus BSI misalkan. Nah, atau misalkan yang lain di compare sama UI gitu. Oke. Ya berarti pilih UI. Bukan berarti BSI-nya jelek, tetap ada anak-anak pintar di BSI ini, tetap banyak yang yakin. Bahkan yang even lebih pintar dari anak UI ada gitu. Cuman karena perusahaan nggak bisa menyortir itu satu persatu karena udah per person gitu per orang, ya yang bisa disortir ya kampus. Biasanya berapa banyak sih pelamar kalau kayak gitu? Kemarin tuh Per bulan deh. oh enggak ada. Enggak itu per kebutuhan berarti ya kalau Sandi ya? Ada 15 deh. maksudnya. 15. Ya di bulan ini. Ini masih lanjut. Dan yang sekarang ya, ini advice buat kamu. Ada waktu itu per hari Jumat besoknya ada interview lagi sebenarnya, cuma sini nggak ikut, nggak cuti. Jaga apa ya? Jaga gaya, jangan tengil. Ini HR tuh ngomong hari ini ada 6. Itu schedule jam 1 habis after lunch kan. Selesai, dikabarin cuma 2. Sisanya meng-cancel. Kenapa meng-cancel? Biasanya nggak tahu. Coba misalkan gimana sih ngeliatnya gila, tengil banget anak sekarang ya. Jadi kayak seenteng itu gitu, sedangkan berkas itu sudah masuk, sudah proses. Ya mungkin karena mereka nggak tahu ya. Kamu saat nge-play berkas ke suatu perusahaan, berkas kamu tuh bergerak terus tuh. Dari sini, dari review ke sini, kayak ada yang ngelamar, kasih CV-nya di meja Sandi, ini baca, oh ini segini, bapaknya ini, terus dia kuliah di sini, salary before sebelumnya berapa, dan lain-lain, jadi tahu. Itu dipelajarin gitu loh. Tiba-tiba cancel, tinggal 2, tuh kayak ini bocah-bocah sekarang. Ya sebenarnya hak sih sah-sah aja, cuman kayak itu amat ya, apa gimana sih, banyak kaya apa sih? Karena siapa tahu dia lamar tuh banyak, jadi dia mungkin ke iya biasanya memang gitu, biasanya dia nge-apply banyak, yang nyangkut mana dia salary-nya searching sesuai gitu. sesuai berangkat gitu. Terus kayak gila. Apa yang kalau Sandi di dunia kerja itu tuh kayak seharusnya tuh pas zaman masih muda, kuliah, sekolah, itu tuh harusnya gue lakuin ini dulu gitu. Ada nggak? Excel sih. Excel. So ini yang penyesalan Sandi masih Excel doang. Excel itu terpakai banget. Kamu ya, harusnya orang IT biasanya tuh Biasanya dasarnya kalau main data sih Excel. Karena Sandi punya si orang IT juga perempuan. Gila, cukup banget. Jago ya. Cukup banget Excel dia. Sandi belajar Excel tuh di kampus dasar ya, dasar tabel, terus sorting gitu-gitu. Pokoknya dasar banget lah. Karena memang mesin kayak Excel tuh kayak hal yang tabu gitu kan. Iya Kalau nggak kita cuma buat data-data sort table-table gitu doang kan. Sedangkan masuk ke perusahaan itu berbeda banget. Sumpah. Paling waktu pengalaman yang yang paling yang Sandi gokil, yang Sandi masih emes sampai sekarang, waktu yang Sandi di Toyota Manufacturing Indonesia itu. Yang Sandi pernah cerita, dia orang-orang di luar ngedrawing pakai AutoCAD, SketchUp gitu-gitu kan. Di sana Sandi disuruh ngedrawing pakai AutoCAD, pakai Excel. Iya, dia cuma terus pakai Excel tuh gimana? Dan itu jadi bentuknya. Sandi ngebuat satu line panjang. Itu tuh apa namanya?
Itu tuh namanya A3 report disebutnya di sana. Saya lupa, dia itu intinya ada cup jauh gitu. Jadi di Toyota tuh masuk door trim buat hood waktu itu, hoodnya mobil Abi. Ribbon 2019 itu yang dimasuk ke situ kan. Hoodnya Ribbon itu, nah itu ada cupnya tuh, banyak, ada 6. Robotik semua, diangkat. Nah, Sandi bikin satu line tuh panjang, pakai Excel. Bisa tapi berarti Bisa. kayak Nanti di sini unjukin. kayak huruf strip Pakai shape. Shape Oh, ada trim, shape. bring to front, bring to back, oh gitu-gitu doang. Nah, kenapa harus pakai ini? Kita kan punya Excel, dia bilang. Nah, ini kita punya AutoCAD maksudnya. punya AutoCAD gitu. Bukan masalah detail atau tidak detail, tapi kita deadline. Kayak Sandi pagi, Mas, tolong kamu gambarin mesin ini ya. Ntar jam 12 meeting. Gitu, jadi tok. Dari situ Sandi bilang, gila, ternyata bisa. Dan itu lagi mau Sandi terapin sebenarnya ke tempat kerja Sandi, cuman belum ada kebutuhan gambar yang signifikan aja. Pindah kali ya. Terus nggak? Oke, jadi tiba-tiba agak hujan ya, terus tiba-tiba hujan hilang. Banyak mana nih yang punya ini. Tiba-tiba ada di dalam tas turun. Pas banget ya. Pas banget, lumayan lah. Terima kasih. Terima kasih sekali. Ya, kalau gitu tadi kita sampai pokoknya bahas dunia, kan tadi judul awal kita niatnya bahas tentang work life balance, kita ngalir ke dunia kerja segala macam. Sekarang mungkin masih ke dunia kerja juga sih. Pertanyaannya adalah, who are you without your job title? Who are you without job title? Iya. Siapa diri Anda tanpa, ini namanya ke Sandi, berarti kan Sandi yang udah kerja. Siapa diri Mas Sandi atau diri Anda tanpa ya pekerjaannya lah simpelnya. Siapa ya? Ini as a profession atau apa ya jawabannya ya? Ya gimana Sandi lah. Ini kira-kira Sandi itu bakal ada di mana kalau misalkan Sandi nggak ada? Apakah Nggak ada Sandi job bakal nyari yang title-nya doang atau nggak ada experience-nya juga? Job title-nya doang ya? job title, ya job title doang. Experience mungkin sama kayak Sandi dulu segala macam. Kayaknya Sandi Kayak SMA. masih tetap teknisi deh. masih PD teknisi ya. Terus Karena emang tetap- Sandi ini itu orangnya dunia Sandi banget. engineering banget. Iya. Kayaknya cuman experience-nya akan berbeda dengan yang sekarang. Karena banyak pengalaman yang baru dan hal yang Sandi belum pernah tahu di Indonesia, ternyata ada teknik-tekniknya di luar gitu. Kayak yang waktu Sandi ke Vietnam, itu tuh benar-benar ilmu banget di sana. Sandi bener-bener belajar di situ. Iya, benar-benar belajar di sana, itu ilmu banget. Ternyata bisa loh melakukan teknik ini di mesin ini gitu. Berarti Sandi belajar kalau pas ke Vietnam itu kayak gitu ya. Iya. Training. Sandi overhaul mesin di sana. Kalau yang ada lihat training ya, mungkin sejauh ini ada kan mungkin kayak pernah ikut UMI, walaupun ada yang ikut trainingnya juga sih. Atau gimana? Kayak ada nggak pernah lihat bener, atau ada pernah ikut kayak training dari Tahu. kampus gitu kan? Kayak Tahu banget. kalau UMI ada nggak tahu ya, UMI kan ada nggak pernah ikut masuk acara, cuma ikut UMI doang gitu main. Menikmati ini doang kan, uang negara doang kan. Gak apa-apa. Sandi kalau diajak juga mau. Nggak diajak aja. Ya kayak gitu. Nah tapi kan kalau dari kampus kan ada, atau dari sekolah deh gitu, zaman dulu lah, nggak harus dari kampus atau sekolah, dari orang-orang luar gitu, acara luar training. Tapi itu kayak esensi dari trainingnya tuh kita tuh nggak jadi ke train gitu. Asli itu bener banget. Jadi kayak banyak Biasanya training Sandi yang merasa bikin itu males. juga saat di kampus-kampus. Ini kan Seminar A, seminar B, training A, training B. seminar tuh kayak Itu cuman hanya ini mah menurut pandangan Sandi iya ya. kan yang kita pernah alamin Iya. paling enggak kan, Itu kayak cuman datengin orang, di list namanya, ada sekian berapa audiens, dengerin orang. dengan berapa jumlah, dengerin orang, and then selesai keluar si siapa narasumber Narasumbernya. mendapatkan dengan audiens sekian, mungkin dapat record dan lain-lain. Dapat. Tapi mungkin ada juga yang seminar Bagus atau aja. training yang memang bagus. Tapi menurut Sandi beda banget sama yang Sandi ke Vietnam. Saya rasa beda, ya. Saya rasa beda. Berarti mungkin dunia pekerjaan beda kan? Mungkin karena yang ngurus eventnya beda kali ya, Iya. tujuannya juga beda Iya, kali iya. ya. Mungkin Jadi iya. saya rasa Sandi tetap akan menjadi teknisi, entah teknisi apa, tapi tetap teknisi dasarnya. Teknisi. basicnya. Tapi selain teknisi mesin kira-kira kemana paling dekat? Komputer. Sandi itu di kantor
orang mesin tapi ngurusin komputer, Saya bisa ngurusin komputer. printer gitu ya. IT-nya nih bukan IT yang ekspor sampai Iya, coding-codingan kayak kamu ya. Nah, Yang kayak kenapa nih printer ini file tuh untuk buat ngebaca data nggak bisa ngirim, dan kenapa nih HDMI nggak bisa begini, kenapa gitu. dipanggil Sandi tapi enggak. Biasanya kalau yang cepet-cepet Sandi, kalau yang Sandi lagi ada kerjaan lain IT. Hmm. Nah, kalau misalnya nih, tadi kita sempat Ntar dulu, kalau kamu, kalau ada ya, apa nih? seandainya kamu udah bekerja sebagai web advisor buat Ya, perusahaan mungkin instansi negara misalkan nih. software Instansi engineer negara ya, webnya kan software sampah-sampah engineer. semua tuh, ya kan? kalau negara sih ada Sejauh agak sulit ini iya komen dong, ya. itu fakta dong. Fakta, cuma agak sulit komen karena di sononya masih dipelihara. Dia kan suka datengin narasumber gitu dari kampus. Itu emang orang-orang yang suka negara gitu, dan emang susah sih ngubah sistemnya karena infrastrukturnya udah kayak bukan infrastruktur IT-nya doang, tapi orang-orangnya gitu, organisasinya gitu. Nah, seandainya kamu udah bekerja sebagai advisor kayak gitulah buat komenin, kasih nasihat dan lain-lain gitu. Terus tanpa kerjaan itu kamu bakal jadi apa? Atau yang nggak berkaitan ke IT kali ya. Mungkin Paling mungkin tuh sebenarnya kayaknya tukang servis AC? bisa. Bisa. Kalau kata kakak jadi tukang servis printer. Masuk ilmu komputer jadi itu bener-benerin printer. Ya emang apa benerin printer, salah. Ya paling ke ini sih, ke arah dunia kreatif kayak Contoh, bikin video, atau paling iya. dekat tadi masih Iya, dreaming masih to video, be a sutradara, produser gitu-gitu nggak sih? Dik? Ada, sutradara. Dulu tuh sutradara Dik? sebenarnya. Apa film kamu yang sama Capi sama itu? Skip lah itu, Pamali. Pamali, asli sih itu. Itu beneran ada ditulis itu skrip atau kamu ngayal berdua? dadakan. Hah? Dadakan. Tapi berarti kamu direct, lu kesini lu kesini mas. Kita diskusi kayak mikirin diri gini nih, gini nggak sih, gini. Berarti Oh, sutradara gini. sama cast tuh langsung diskusinya. Iya, sama cast kayak, oh gini ya udah nanti itu gini ya, gini aneh rekam gini ya. Bagus itu. Kalau dipikir-pikir, coba kamu pikir sekarang kamu udah dewasa dengan umur kamu waktu itu menurut kamu bagus apa enggak? Ada tuh kayak kangen dulu, diradein dulu, kenapa dulu dia nggak kembangin, ada sempet kayak ngerasa stuck di masa COVID ya. Di COVID tuh dia ngerasa kayak dulu ada cukup kreatif, di masa COVID mungkin lebih kreatif, cuma jadi wibu sih. Jadi Maraton ya? Iya, Apa? maraton anime dan ya kayak gitu sih. Jadi kayak agak stuck lah di situ. Tapi sandi aku memang ingat gak dulu kita pernah bikin video sandi motor yang di Harapan Indah yang nggak Ya, jelas tuh. itu tuh jujur itu ada yang merasa kayak ngapain sih gue bikin gini, kayak editannya apa sih ini. Itu sandi aja setelah udah umur segini nih. Enggak ada, malah udah baru kerja itu. Ngapain gue dulu masih adit begini-gini. Itu kayak aneh banget. Muter-muter burn out Iya. gitu. Aduh. Cornering. Tapi zaman itu kamu kayak terpanggil karena memang itu lagi fashionnya kamu dengan SLR kamu. Sandi dengan juga. Biasanya 5 kalau Sandi. 4 nih baru tadi. Ya Sandi dengan motornya gitu, ada dengan Iya. yang suka bikin Tapi foto itulah juga. dunia kita. Iya. Banyak sesuatu yang kocak sebenarnya kalau diomongin rame-rame sama anak-anak. Tapi justru masa-masa kayak gitu tuh yang bikin kita kayak jadi step up tau. Kayak kita kalau nggak ngalamin mencari, ini ada dengar dari orang juga, orang kalau mencari kesempurnaan, nunggu kesempurnaan momen datang itu kayaknya nggak mungkin. Jadi nggak mungkin datang gitu. Kayak lu mau bikin film nih, tapi lu nggak mulai dari kayak film yang jelek dulu, kayaknya lu nggak akan menghasilkan film yang bagus gitu. Iya benar. Kayaknya kayak gitu sih. Sama mungkin kalau di mesin Sandi kayak mungkin ada ini salah gitu kan, trial and error lah. Iya. Itu Sandi. Oh iya benar. Ya, Itu kan? Sandi ngomong juga ke maintenance baru. Apa tuh? Ada maintenance baru. Sandi ngomong gitu juga. Gak usah takut salah. Sandi pernah, ini bahaya juga nih kalau dengar orangnya. Sandi pernah menghabiskan sebenarnya uang perusahaan itu hampir 20 juta. Tapi nggak akan terlihat. Karena itu masuknya ke penggunaan cost spare part gitu. Trial terus. Dan endingnya Sandi sekarang nyalip yang udah 15 tahun kerja. Tidak gitu. Tapi bukan dengan rusakin tahu, bukan. Iya. Rusak karena jangan sudah asal kita rusak gitu loh. maksimal nyoba, and then masih rusak. Kita trial, berarti baru dianalisa, baru diturunin fishbone-nya, YYY analisis gitu-gitu. Benar. Jangan takut salah, memang itu penting banget sih.
Nah, tapi itu juga kadang agak susah sih kalau misalkan mungkin agak ini ya, dulu tuh ada tuh demen banget kan kayak ngoper-ngoper ke laptop segala macam. Dulu Mas Darel tuh punya di rumahnya di Depok tuh ada surround sound kayak bioskop. Oh iya? Bener-bener setup di laptop terpusat semua, nggak tahu deh, satu rumah mungkin terpusat apa gimana dulu, nggak tahu dulu. Dan ada surround sound di kamarnya. Sekarang juga ada sih yang di apa di Pekanbaru tuh. Dan ada kayak wow, bisa ada, jujur termotivasi banget sama Mas Darel kayak bisa kayak gini. Darel tuh seumuran kamu? Enggak, seumuran kakak kayaknya. Hmm. Lupa lagi. Tapi pokoknya sangkatan kakak sih Oh harusnya. gitu, oke. Atau satu di bawah kakak, dia nggak tahu. Satu di bawah kakak mah enggak deh. Sangkatan kakak ya. Nah itu kayak wah. Terus saya bilang ke Abi kayak pengen gini. Coba Nabi apa? Terus Abi ngomong gini. Mas Darel mah nyoba-nyoba rusak bisa beli lagi. Laptop rusak gimana? Jadi itu emang bener sih. Kita kayak posisinya kan masih kecil dulu. Saya dibilang kayak tadi nyoba-nyoba. work-life balance tuh bisa terjadi di belakangnya ada balance-balance-nya itu. Iya, Ada benar. privilege kayak gitu-gitu. Ya sah aja. Dan sebenarnya bener juga sih. Terus Bener juga. iya. Dan ada juga waktu itu masih kecil juga mau nyoba apa juga ya. Sebenarnya boleh sih. Itu salah satu. Kena angin apa lagi nih? Kena angin sih. Enggak ini lagi. Datangnya dari langit. Lagi seru nih. Dah. Sudah mulai. Jadi tadi sampai kayak Abi bilang, Mas Darel mah bisa beli lagi kalau rusak. Nggak bisa pokoknya. Udah akhirnya itu masa trial and error. Akhirnya Terus kamu jawab apa? Pas itu. ya udah diem. Gimana lagi ya? Itu nggak ada sandi tuh. Nyaut sandi kalau ada di situ bener. Ya, intinya itu sih trial and error. Jadi jangan takut salah. Dan mulai trial and error tuh coba-cobain itu mulainya ya dengan hal-hal yang tidak harmful gitu, kayak misalkan bikin video salah nih, kayak angle-nya salah yang kayak gitu atau makanya dengan coding kan kita tuh ketemu banyak error sebenarnya. Trial and error, makanya dia juga kayak suka karena dia nggak harmful tapi emang memusingkan sih. Karena errornya bisa banyak banget. Nah itu hardware sih juga. Beli lagi. Jadi kita lagi bahas Kalau kita ngutang lagi. Itu tapi sekarang udah ada, kalau trial and error udah kayak akhirnya bisa. itulah jadiin motivasi kamu juga. Sandi sebenarnya itu udah termotivasi juga. Someday punya anak. Sebenarnya Abi pun sama, Sandi yakin dia akan memberikan yang sama. Tapi kan ada kapasitasnya kan. Salah. Itu kadang kayak gitu-gitu. Kenapa dulu Sandi nggak bisa belajar ini waktu kecil, kenapa nggak bisa belajar itu? Tadi sama sekali nggak pernah nyalain orang tua siapapun itu, ataupun nggak tahu kalau anak lainnya. Ya rezeki segitu ya udah dapet segitu, masih syukur bisa tumbuh kembang sampai kayak gini. Itu kadang Sandi jadi motivasi. Kalau gua dulu nggak bisa belajar ke Ganesha Operation, Rule Fikri dan lain-lain gitu lah, atau nggak bisa membuat sesuatu kayak teman-teman Sandi, bikin A, bikin B, main A, main A, ya saat gue punya anak gue harus bisa. Kayaknya itu tuh bakal keluar sendiri deh kalau sebagai kepala keluarga. Sebenarnya sekarang aja udah mulai dari udah lumayan lama lah. Itu udah kayak mikir kalau misalnya melakukan sesuatu nih, kayak ada hal yang perlu perbaiki, kayaknya nanti kalau udah punya anak nih, anak harus dikasih kayak gini. Misalnya sesimpel kayak tadi yang sempat dibahas juga yang tentang baca buku, ingat nggak? Oh yang di motor. Di motor. Itu tuh waktu itu ngomongin kan, jadi kayak ada tuh susah banget baca buku. Attention span-nya tuh rendah. Mungkin karena gadget termasuk. Karena gadget tuh mengurangi attention span ya, kayak misalnya nonton Instagram Reels, YouTube Shorts segala macam. Tapi kadang kan juga ngerasa kok banyak juga orang yang mirip juga, kayaknya Abi juga gini, tapi Sandi juga kayak gini juga. Apa jangan turunan ya? Nggak tahu juga kan. Ada lagi satu lagi yang autisme. Iya. Jadi dia ngerasa kayaknya dia punya autisme, kan spektrum ya, dari 0 sampai 100 gitu nilainya bisa ya, mungkin. Dia Adit merasakan dan Adit pun juga merasakan. Iya, kayak apa? Kita autis. Ini autis bukan hal yang buruk ya, kayak emang cara berpikirnya. Autisme itu bukan yang kayak bener-bener yang kalau konotasinya di orang Indonesia biasanya yang mukanya rada beda, ataupun gitu. Yang ngomongnya gimana, ataupun yang dia bener-bener nggak paham apa yang kita ngomong, bukan yang kayak gitu. Autisnya bukan. Emang secara definisi aja beneran. Dan itu nggak buruk juga, bukan yang negatif. Makanya suka mikir kayak gitu.
kebanyakan mikir ini itu nih. Jadi baca gini aja tuh kayak udah susah gitu. Fokusnya rendah, makanya harus bangun habit dari kecil. Kalau punya anak tadi itu tuh banyakin buku dulu aja, banyakin buku. Terus tuh kayak kita juga mencontohkan kita baca buku kayak gitu sih. Habit-habit yang baik lah, nggak harus baca buku doang. Semuanya, semua habit yang baik.